Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi bahasa Arab kelompok 3, kita akan membahas tentang mubtad khobar. Jadi, saya sebagai pemateri pertama dan moderator, nama Ardinia Puspita Wardani, saya akan membahas tentang pengertian mubtada dan khobar. Pengertian mubtada. Mubtada ialah isim yang dirofakan yang kosong dari amil-amil bangsa lafaz. Yang dimaksud dengan kosong dari amil-amil bangsa lafaz adalah bahwa yang merofakan mubtada itu bukan amil lafaz, seperti halnya kalau fa'il dan naib fa'il dirofakannya oleh amil lafaz, yaitu fil mabni fa'il atau fil mabni mahjul. Nah, kalau mubtada dirofakannya oleh amil manawi, yakni oleh ibtida atau permulaan kalimat saja. Ada lagi yang mendefinisikan mubtada sebagai berikut. Mubtada adalah isim yang dirofakan yang terletak dari awal kalimat. Yang kedua, pengertian khobar. Khobar ialah isim yang dirofakan yang didasarkan kepada mubtada. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai berikut. Khobar ialah isim yang dirofakan yang memberikan keadaan mubtada atau yang terletak setelah mubtada. Isim yang biasa dijadikan mubtada. Isim syahir dan dajih. Isim jelas dan lafadznya nampak seperti nama orang, binatang, tumbuhan, benda baik hidup atau mati. Yang kedua, isim mausul. Isim mausul adalah isim mubham samar yang membutuhkan suatu kalimat penjelas yang dinamakan dengan syilal mausul agar maknanya sempurna dan jelas. Isim yang biasa dijadikan mubtada yang ketiga itu adalah isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim makrifat yang hukumnya i'rabnya mabni kecuali isim ini digunakan untuk isyarat terhadap sesuatu musyhar ilah, baik jarak dekat maupun jauh. Yang keempat, domir lafaz munfasil. Domir yang lafaznya nampak jelas namun terpisah dengan fil yang dimasukinya. Yang kelima, ushul istifham. Istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu dengan bantuan alat bertanya. Yang keenam, mazhar muawwal. Mazhar muawwal adalah masdar yang bentuknya dirubah ke dalam susunan fil yah dengan bantuan hukum an. Mubtada antara ma'rifat dan nakirah. Mubtada boleh dari isim nakirah dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila mubtada didahului huruf istifham, apakah pena di atas meja? Yang kedua, apabila mubtada didahului la nafyi, pengecualiannya tidak ada yang bermalas-malasan di grup. Apabila mubtada diakhiri dengan khobarnya didahulukan, seorang siswa di dalam kelas. Mubtada antara ma'rifat dan nakirah. Mubtada boleh dari isim nakirah dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila mubtada diakhiri dengan khobarnya berupa daraf yang didahulukan, Anda memiliki pena. Apabila mubtada berupa isim syarat, peran barang siapa yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab maka akan sukses. Untuk pemateri selanjutnya, Alfira Maharani, kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, hukum membuang mubtada. Yang pertama, boleh dibuang apabila mubtada berada di posisi jawaban dari sebuah pertanyaan. Contohnya, Khalid kaifa kholik, yang artinya bagaimana kabarmu? Zaid bi khair. Zaid hanya menjawab Khalid dengan bi khair. Artinya, terdapat mubtada yang dibuang, misal lafaz ana ataupun Khalid. Selanjutnya, apabila mubtada terletak setelah kata kola. Contohnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, hukum membuang mubtada yang wajib dibuang. Apabila mubtada terletak sebelum kata sifat yang dikhususkan untuk sebuah pujian, celaan, atau mengasihi. Contohnya, ibta'id ar-rajulil khabis, yang artinya jauhilah laki-laki jahat itu.
atau maror tubitolibil mahir, yang artinya saya berpapasan dengan pelajar yang mahir. Selanjutnya, apabila mubtada khobarnya berupa isi masdar, contohnya sobaru jamil. Lafaz sobaru adalah khobar dari muntada yang dibuang secara wajib sebab lafaz sobaru berupa isim masdar. Lalu pembagian khobar, yaitu khobar mufrad, bisa dilihat sendiri di PowerPoint-nya masing-masing. Selanjutnya, khobar yang merupakan syibul jumlah. Syibul jumlah berarti frasa atau kata-kata yang lebih dari satu yang menyerupai jumlah atau kalimat. Yang pertama, jar wa majrur atau huruf jar dan isim majrur. Contohnya, al-jawalu ala al-maktabi. HP itu di atas meja. Mubtadanya al-jawal, khobarnya ala al-maktabi, dan khobarnya lebih dari satu kata, yaitu terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Selanjutnya, zorof, kata keterangan waktu atau tempat. Contohnya, ad-daftaru tahta al-maktabi, yang artinya buku tulis itu di bawah meja. Mubtadanya ad-daftaru, khobarnya tahta al-maktabi. Khobar lebih dari satu kata, yaitu terdiri dari zorfun atau zorof, keterangan tempat, dan isim. Maka khobar dalam jumlah ismiyah ini adalah khobar yang tergolong dalam syibul jumlah. Selanjutnya, khobar yang merupakan jumlah atau kalimat. Khobar juga bisa merupakan kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama, ismiyah. Ahmadu abuhu mudirun, yang artinya Ahmad, bapaknya adalah kepala sekolah. Mubtadanya yaitu Ahmadu, khobarnya abuhu mudirun. Abahu mudirun adalah jumlah kalimat, dan abuhu mudirun adalah jumlah ismiyah. Selanjutnya, khobar juga bisa merupakan kalimat baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yang kedua, fi'liyah. Muhammadun kharaja minal baiti, yang artinya Muhammad keluar dari rumah. Mubtadanya Muhammadun, khobarnya kharaja min al-baiti. Kharaja min al-baiti adalah jumlah fi'liyah, sehingga khobar dalam jumlah ini adalah khobar yang merupakan jumlah. Untuk pemateri selanjutnya, Hasan dan Nuriski, kepadanya kami persilahkan. 3. Letak posisi khobar. Apakah jumlah yang terletak setelah mubtada mesti disebut khobar? Jawabannya, terkait khobar yang bentuknya berupa jumlah, ismiyah, dan fi'liyah, apabila dalam jumlah tersebut tidak terdapat pengikat dhamir yang kembali kepada mubtada, baik secara zahir maupun makna, maka jumlah tersebut bukanlah khobar. Terdapat dua pengikat sehingga kata atau kalimat tersebut sah di-i'rab sebagai khobar. Pertama, adanya dhamir yang kembali kepada mubtada, contohnya at-thalibu koma abu, bapak seorang pelajar telah berdiri. Dhamir ha sebagai pengikat antara mubtada dan khobar, sehingga susunan koma abu di-i'rab sebagai khobar. Yang kedua, adanya isim isyarat yang maknanya kembali kepada mubtada, contohnya tolabul ilmi zalika khair, mencari ilmu itu baik. 4. Takdim khobar atau mendahulukan khobar. Pada umumnya posisi khobar terletak di urutan kedua setelah mubtada, namun boleh juga khobar di awal apabila memenuhi syarat. Mengedepankan khobar dari mubtada secara kaidah memiliki dua hukum, yaitu boleh dan wajib. Khobar boleh didahulukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Apabila khobar berupa syibul jumlah dan mubtadanya isim makrifat. Apabila khobar berupa syibul jumlah dan mubtadanya berupa isim
nakriyah yang bersifat apabila khobar didahului nafi, susunan negatif, dan mubtadanya isim nakirah tidak bersifat. Yang kedua, khobar wajib didahulukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Apabila dalam mubtada terhadap domir yang kembali kepada khobar, maka khobar wajib didahulukan. Apabila khobar berupa istifham, maka wajib didahulukan. Apabila khobar saibul jumlah dan mubtada nakriyah tidak bersifat. Yang kelima, hukum membuang khobar. Khobar boleh dibuang sebagaimana mubtada juga boleh dibuang. Bahkan keduanya boleh dibuang. Membuang khobar dari susunan kalimat secara kaidah memiliki dua hukum, yaitu boleh dan wajib. Yang A, khobar boleh dibuang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila khobar berada di posisi jawaban untuk sebuah pertanyaan. Apabila khobar terletak setelah izal ayah tiba-tiba kaget. B. Khobar wajib dibuang dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila khobar terletak setelah lafaz laula, apabila mubtadanya mengandung makna sumpah, maka khobar wajib dibuang. Apabila mubtada terletak setelah huruf wa, adalah wa ini mengandung arti beserta. Yang keenam, satu mubtada memiliki banyak khobar. Apakah kemungkinan apabila satu mubtada memiliki banyak khobar dalam satu kalimat? Khobar boleh banyak dalam susunan jumlah isimiyah. Satu mubtada disempurnakan dengan beberapa khobar 1, 2, 3, dan seterusnya. Khobar ma'rifat. Hukum asal khobar adalah nakirah. Namun terkadang khobar ma'rifat seperti yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ketika khobar terdiri dari isim ma'rifat, maka tentu akan sulit dibedakan daripada na'at. Apakah di i'rab khobar atau na'at? Menurut sebagian pendapat ulama, untuk memisahkan mubtada dan khobar ma'rifat bisa ditambahkan domir fasl di antara keduanya sehingga yakin bahwa kalimat tersebut adalah susun mubtada dan khobar. Bagaimana apabila domir pemisah ini tidak nampak? Menurut pendapat lain, yaitu dengan melihat susunan dan maknanya terlebih dahulu. Apabila maksud kalimat cenderung menyatu, berarti termasuk susunan na'at man'ut, dan apabila makna kalimat cenderung terpisah, berarti susunan mubtada khobar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.